Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Yasmina Fajrin dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelumnya, sudah dijelaskan dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia dari bidang sosial dan bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia di bidang budaya, militer, dan pendidikan. Dampak pertama yang akan saya jelaskan yaitu dampak di bidang budaya. Pada awal pendudukannya, Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan Belanda seperti Bung Karno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan. Para pejabat Jepang mengatakan bahwa Indonesia dan Nippon adalah mitra sejajar. Mereka mengatakan bahwa Jepang tidak akan menjajah Indonesia. Bendera merah putih boleh dikibarkan asalkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan asalkan lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo juga diperdengarkan. Sikap Jepang yang manis dan ramah itu ternyata hanya palsu belaka. Kenyataannya sikap dan tindakan Jepang mulai keras, kejam, dan semena-mena serta menguras habis sumber daya alam. Akibatnya rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Lalu dampak pertama yang ada di bidang budaya yaitu ada Seikere. Seikere adalah penghormatan kepada dewa matahari dengan membukukan badan mengarah pada matahari terbit. Jepang menginginkan penduduk Indonesia melakukan Seikere karena tradisi ini sebagai wujud penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Gambarnya yang seperti di sini. Tuan-tuan, nyonya-nyonya diminta menghadap ke arah Istana Tokyo. Yo hai. Seikere. Nore. Mengening pencipta untuk berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon. Maksud Nore. Lalu yang kedua ada Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Oke, selanjutnya adalah dampak di bidang militer. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat. Pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh oleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Namun, karena posisinya makin terdesak, dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan bidang militer dengan membentuk badan-badan semi-militer dan militer. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Oke, dampak yang pertama yaitu organisasi militer. Organisasi militer yang dibentuk Jepang adalah Heiho dan Peta, yang dimana Heiho itu pembantu prajurit Jepang dan Peta adalah pembela tanah air. Yang kedua, organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang ada Suishintai, Keibodan, Seinendan, Fujinkai, Seinental, dan Gokukotai. Yang pertama, Suishintai adalah barisan pelopor. Lalu yang kedua, Keibodan adalah barisan pembantu polisi. Lalu yang ketiga, Seinendan adalah barisan pemuda. Lalu Fujinkai adalah barisan wanita. Lalu Seinental yaitu untuk anak-anak sekolah dasar. Lalu Gakukotai adalah untuk anak-anak sekolah lanjutan. Oke, kita lanjut ke dampak yang terakhir, yaitu dampak di bidang pendidikan.
Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif pendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo setiap pagi. Lalu yang kedua, mengibarkan bendera Jepang Hinomaru dan menghormat Kaisar Jepang Tenohika setiap pagi. Lalu yang ketiga, setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, yaitu bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Lalu yang keempat, setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso atau disebut juga senam Jepang. Lalu yang kelima, melakukan latihan-latihan fisik dan militer. Lalu yang keenam, menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. Lalu, Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan di era kemerdekaan. Yang pertama, yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Lalu yang kedua, adanya integrasi pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial pada era penjajahan Belanda. Oke, sudah semua dampak penjajahan Jepang di Indonesia yang kita pelajari. Dimulai dari dampak sosial, dampak ekonomi, dampak budaya, dampak militer, dan dampak pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang Kulstik banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.